Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di pembelajaran IPA. Kali ini kita akan membahas mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Apa ada yang sudah tahu apa itu makhluk hidup? Belum, Bu. Sebelumnya, Ibu izin share screen ya. Nah, ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri tertentu, yaitu apa saja? Ada yang tahu? Bernapas, Bu. Bernafas. Bisa yang pertama yaitu bergerak. Yang kedua, bernafas. Yang ketiga, berkembang biak. Yang keempat, tumbuh. Yang kelima, makan. Keenam, peka terhadap rangsangan. Ada yang tahu bergerak seperti apa? Seperti ini, Bu. Ya, betul. Bernafas. Bernafas itu apa sih? Pak. Mengeluarkan oksigen. Mikrofonnya Mic-nya dibuka sih, Pak. natural. Ya Bu, maaf. Napas itu yaitu menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Ya, benar. Ada yang tahu berkembang biak? Saya, Bu. Berkembang biak apa? Tujuan makhluk hidup untuk memperbanyak jenisnya. Ya, benar. Tumbuh itu apa? Bertumbuh untuk memperbesar dirinya. Ya, makan seperti kita. Kita kan kalau misalnya lapar pengen makan ya. Terus peka terhadap rangsang. Apa sih maksudnya peka terhadap rangsang? Contohnya seperti kita saat dicubit lalu kita merasakan rasa sakit. Nah, selanjutnya manusia sebagai makhluk hidup yaitu memiliki ciri-ciri. Yang pertama, tadi kita dapat bergerak dengan berjalan, berlari, bahkan berenang. Ada yang bisa berenang? Nggak bisa, Bu. Ya udah. Yang kedua, kita dapat bernafas dengan adanya paru-paru, saluran pernafasan, dan hidung. Yang ketiga, adanya anak dalam keluarga merupakan contoh bahwa manusia dapat berkembang biak. Yang keempat, kita memerlukan energi dengan cara makan dan minum. Yang kelima, mata kita otomatis menyipit saat melihat cahaya yang menyilaukan adalah bukti bahwa manusia peka terhadap rangsang. Bisa dipahami? Paham, Bu? Bisa, Bu. Ya. Jadi sudah jelas bahwa manusia memang makhluk hidup. Demikian pula dengan hewan. Hewan sudah pasti bergerak, bernafas, berkembang biak, bertumbuh, makan, dan peka terhadap rangsang. Pasti pernah melihat hewan bergerak, bernafas, beranak, ataupun bertelur, makan, dan berhindar bila ada hal yang ia rasa tidak nyaman. Lalu bagaimana sih dengan tumbuhan?
tumbuhan adalah makhluk hidup. Yang pertama, arah tumbuhan yang cenderung mengikuti sumber cahaya matahari. Yang kedua, tumbuh bernafas dengan stomata. Ada yang tahu stomata itu apa? Gak tahu, Bu. Ada yang tahu? Di daunnya seperti bintik-bintik hijau. Fungsinya stomata apa? Untuk Untuk tumbuhan tumbuhan bernafas. Apa? untuk Untuk tumbuhan bernafas. Ya, contohnya itu atau dengan pertukaran gas seperti CO2. Tumbuhan dalam proses fotosintesis. Yang ketiga, tumbuhan bertumbuh sama seperti kita ya, seperti hewan. Yang keempat, tumbuhan berkembang biak dengan tunasnya, bijinya, batang, akar, ataupun daunnya. Yang kelima, tumbuhan perlu makan. Maka ia menyerap unsur hara dan memasaknya di daun. Yang keenam, tumbuhan putri malu menutup bila disentuh. Ini adalah bukti tumbuhan juga peka terhadap rangsang. Bisa dimengerti? bisa, Bu. Bisa. Baik, terima kasih. Ada yang mau bertanya? Lupa aku. Ibu, lupa aku nanya. Gimana, Arin? Bagaimana Apa? contoh tumbuhan, cara berkembang biaknya. Contoh tumbuhan Dan cara berkembang biaknya. secara berkembang biak. Alami, misalnya alami buatan. Bentar ya. Vegetatif, generatif. Contoh tumbuhan yang berkembang biak itu ada banyak ya. Contohnya secara vegetatif. Vegetatif yaitu wortel, singkong, dan lobak. Adapun secara generatif yaitu contohnya jagung, salak, mangga. Ya, Iya, Bu. seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup. Oh, baik, terima kasih sebelumnya sudah mengikuti pembelajaran kali ini. Mohon maaf apabila Ibu penyampaiannya kurang jelas ataupun ada kesalahpahaman terhadap pembelajaran ini. Mohon dimaklum karena Ibu sedang belajar. Baik, terima kasih. Cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.